Pratama mewakili daerah Jawa Barat, Ranu Septiansyah dari Sumatera Utara. Pada line ke-7 dan line ke-8 Lutfi Ahmad. Itulah 8 rider yang sudah berada pada garis start. Pink. Oh, nice, very nice. Buang cukup jauh pada berem kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sabra Buana di lintasan kita, yang mana pada saat ini kita akan mewawancarai seorang atlet BMX asal kota Medan yang sudah berprestasi di nasional dan internasional. Ya. Kenalkan dulu, siapa namanya nih? Muhammad Al Fauzan. Muhammad Al Fauzan. Asli orang Medan nih, Jan, ya? Ya. Fauzan sekarang umur berapa, Jan? Umurnya 17 tahun. 17 tahun. Oh. Jadi mulai ikut event BMX yang ada event mulai Umur 12 tahun. 12 tahun, 2016. ya? Jadi itu memang ada kelasnya ya? Anak-anak? Ada apa gitu, Jan, ya? Ada kelas challenge boys-nya dari 78, 9, 10, Oh, 11, 78 12, gitu ya. sama 13, 14, 15, 16. Kalau udah 17 sama 18 udah masuk main junior. Oh, udah junior. Iya. Oh, udah Elitnya baru dari 19 sampai ke atas. Iya. Itu senior ya? Gitu Iya, ya, itu yang udah elit pro-nya. Mulai dapat piala event keberapa? Event ketiga. Event ketiga ya? Iya, di Sintes. Sente. Iya. Ya. Memang dari dulu BMX terus ya, Jan, ya? Iya. Memang seneng lihat sepeda dari dulu. Kalau kita kan kayak orang hobi main bola karena lihat si Anu, lewat Maradona, apa. Jan ikut sepeda lihat siapa? Orang tua atau apa gitu? Enggak, memang seneng. Senangnya. Iya. Mungkin lingkungannya banyak yang gitu. Iya. Kan tadi saya dapat info Fauzan sekarang udah ikut akademi BMX yang di mana, Jan? Di Yogyakarta. Yogyakarta. Coba jelaskan lu Yogyakarta tuh mulai kapan mulai ikut apa itu? Ikut Saya akademi itu? mulai ikut akademi di Yogyakarta tahun 2018. Nama akademinya Nurwarsito Foundation. Oh, itu atlet juga dia? Iya. Mantan atlet ya? Iya. Ah, iya. Pelatih saya atlet juga. Atlet juga Iya. ya? Itu memang khusus di BMX? Iya. BMX ada kelas lagi, nomornya apa? BMX yang hanya, yang saya tahu kan start apa namanya itu ya? BMX Cross. Cross namanya Iya. ya? Cuma satu itu. Oh, cuma satu itu Iya. aja ya? Berarti memang banyak keahliannya di speed awal, Iya, skill. power ya, Iya, sama power. skill di jumping kan? Iya. Karena zaman dulu kita jumping patah-patah, kok sekarang bisa depannya itu ya, Bang ya, emang mau ya, apa namanya gitu kan? Iya. Itu jumping bisa gini, bisa gini, Bisa dibalikin lagi. seperti gitu. Iya. Jadi yang event yang selama ikut akademi berarti rutin ikut event? Iya, di ikut sana? ikut terus. Ikut terus ya. Biar buat nambah pengalaman. Iya, dan iya. jam terbang juga. Kenapa mesti jauh ke Jogja, Jan? Karena di sini nggak punya fasilitas buat BMX. Nggak ada sekolah balapnya atau nggak ada sirkuitnya? Nggak ada sirkuitnya juga, nggak ada sekolah balapnya. Oh, padahal sekarang lagi rame kan? Iya. Lagi rame ya. Apalagi di kota Medan ini banyak atlet-atlet yang berbakat, yang mampu ke Jawa sana. Iya, saya punya teman saya itu Bang Agung namanya, Agung satu. Anaknya masih kecil tuh, Bang Agung ini turnya teman saya di Honda AHM. Anaknya main BMX, dia main di Pulau Mas. Jadi dia bilang, Bang, anak Medan bakatnya gede-gede. Dan seperti itu. Jadi beberapa orang Medan ada yang di akademi di Pulau Mas itu. Seperti anak Bang Rahmat, teman saya anak Bang Bahren, gitu, seperti itu. Jadi kemana waktu ketemu Bapak, Bang, anakku ini main BMX. Waktu dulu di Jaron rambutnya masih keribu sedikit ya, segini Iya. keribunya, ya kan? Sekarang udah keribu apa? Jaron 2000 berapa ya? 18. Akhir ya? Iya. Akhir. Itu dapat juara? Juara umum. Oh, alhamdulillah. Iya. Juara 2 plus juara umum. Kenapa bisa juara umum? Ikut berapa kelas? Enggak, Ikut itu junior, ikut- poin paling tinggi di kelas Challenge Boy 15. Oh, waktu itu masih 15 ya? Iya. Waktu itu championship ya? Iya, Ya, championship. Dia saya ingat ada di Simalungun, Ah. ada di Siumbut-Umbut, Iya, Asahan ya? iya. Iya. Itu si, aduh siapa namanya itu, orang Jimmy Marido yang buat itu, Iya. nggak salah. Iya. Ada persatuan BMX ya, Bang ya?
Oh, jadi waktu itu juara umum championship tahun itu ya, Iya. 2018. Terakhir di Jaharun, Deli Serdang Piala Ketum Isi ya, Iya. Mbak Abar Buhari ya. Iya. Iya, iya. Jadi itu sudah di sekolah ke akademi? Udah. Udah lama waktu itu? Waktu itu cuma 1 bulan aja. Oh, tes ombak lah nih ya Bang ya. Tes ombak. Karena juara terus keterusan. Iya. Kemudian sudah lepas dari garis start ke-8 rider. Iya, kita lihat saja ini dia Aditya Fajar Putri Soekarno. Cukup ketat. Aditya. Oh, Aditya Iketio. Corner kedua. Oh, nice jump. Ini sama tipis Aditya Putra Apa yang membuat Bang Pojan kok jadinya interestnya ke sekolah yang Pak Warsito ini? Apa kelebihannya, keunggulan dari Akademi Warsito ini? Pasti ada itu kan, soalnya di Jakarta ada juga, ya kan? Iya. Di Jakarta ada. Di sana kelebihannya itu kita nggak diajarin soal latihan, juga mandiri, harus bisa nyuci baju sendiri di sana. Jadi di sana tuh nggak boleh manja orangnya. Iya, iya, iya. Harus mandiri lah. Masaknya masak sendiri juga. Nggak boleh laundry di sana. Boleh laundry, Iya. ya, ya, ya. Dan itu juga latihannya itu nggak tentang BMX aja. Kita diajarin ilmu ikhlas, Ya, sabar. ya, ya. Mental juga Iya, ya, ya. mental. Kompaten itu. Bisa ditiru tuh silabusnya Om Nudi. Selama ini kita ngajar orang balap teknik aja ya kan. Ya. Jadi diajar secara skill balap juga iya, tapi secara spiritual juga diajar ya, ya, ya. Soalnya kan ninggalkan rumah, Iya. walaupun kosana walaupun semua dibiayai bapak kan lebih enak di sini kan. Iya. Makan. Iya. Sini bisa nyuap masih bisa ya kan pingin Iya. itu. Makan kan beda kan Ana? Iya, di sana harus masak sendiri kalau makan. Oh. Jadi kendala Pojan waktu pertama ke sana itu apa kendalanya? Kalau bahasa oke lah, orang Jawa juga ya kan masih bisa. Ya nggak betah. Rindu ya. Rindu sama adik, suasana mama. rumah. Ya, Iya. ya. Biasa baju dicuciin mama, makan tinggal buka sange ya kan? Iya. Di sana harus nyuci sendiri, masak juga harus masak. Siapa nama pelatih tadi? Nurwarsito. Nurwarsito. Iya. Pak Nurwarsito. Sip. Wah, ini perlu dicontoh dia nih. Jadi untuk target ke depan apa nih Bang dari Bang Pojan ini? Apakah nanti mau latihan di sana terus? Apakah ada goals-goalnya? Ini kan kemarin ikut event. Ini satu event nasional. Men junior ya gitu. Iya. Ini satu. Ini 2021 ya Bang ya? Iya, baru kemarin. Ini satu malah ini internasional. Iya. Iya. Udah internasional nih. Ini pakai nama atas nama mana nih waktu ini? Nurwarsito Foundation. Oh, klub ya? Klub Iya. sepeda motornya ya? Iya. Akademi ya? Di klub itu, Akademi BMX Bang Nurwarsito itu rame orang situ. Rame, nggak hanya dari kota Jogja aja, banyak juga dari kota-kota lain, Oh. provinsi lain. Yang anak Sumut, Cuma saya. teman Pojan aja? Iya, sama teman saya satu, Ranu namanya. Ranu tuh orang kita sini juga, orang Iya, Medan? orang Medan. Itu orang. Oh, jadi semenjak di Akademi BMX Nurwarsito tuh banyak pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang Bang Pojan dapat lah ya? Iya. Semenjak ikut Akademi itu prestasi pun lumayan? Lumayan. Coba waktu itu 2018. 2018 saya juara umum ABS di Sumatera Utara. Kejurdanya apa ya? Kejurdanya Sumatera Utara ya. Tapi ada komunitas yang buat waktu itu ya. Abis Iya. itu komunitas itu, Iya. bukan isi ya. Iya. Ya. Dari Terus, abis itu? 2019 saya juga juara overall eventnya di Jogja. Oh, namanya abis itu GCC Event Concept. Itu ya di sana. Iya. Itu kejurdaannya Jogja. Iya. Mulai Tapi ikut. itu seluruh Indonesia juga. Oh iya. Berarti seperti balap motor juga. Jogja itu walaupun kecil tapi kiblatnya BMX tadi Iya, ya. iya. BMX gitu. Itu di Sleman itu ya. Iya, di Sleman. Yang di Jawa Timur tuh yang sirkuitnya cantik itu apa? Banyuwangi Internasional. Lu pernah main situ? Pernah. Juara? Nomor 5. Nomor 5. Iya. Oh, itu treknya keren itu ya. Iya. Kalau nggak salah udah nggak ada lagi ya. Enggak, masih ada. Masih ada ya. Iya. Masih ada ya.
Itu yang di Banyuwangi itu ya, itu yang paling top tuh ya. Di Indonesia itu yang paling top ya. Jadi prestasi yang lain Bang, yang prestasi Bang Paujan paling, waduh ini top kali nih aku, ini apa itu, yang di mana itu? kemarin 2021 juara nasional men junior. Juara nasional men junior. Iya. Berarti juara 1? Iya. Men junior. Itu Iya. Bulan 4. Oh, April kemarin, Iya. sebelum puasa ya? Iya. Pas puasa? Sebelum tanggal 12. Oh, 12 ya. Iya. Ya, 2 minggu sebelum puasa itu ya. Iya. Juara 1. Iya. Itu sangat senang lah pokoknya. Itu memang udah target aku harus juara 1 atau nggak sangka atau gimana? Ya targetnya sih harus juara 1 dan juga nggak nyangka bisa nomor 1. Memang dikasih, berarti pelatihnya tahu, Paujan kamu bisa juara 1 nih, harus begini. Iya, Alhamdulillah sesuai dengan itu sesuai. ya. Itulah ya. Jadi nggak sia-sia ninggalin keluarga, mama sama ayah di sini, ke sana, tempat itu ya. Yang internasional ini kapan nih? Internasional 2020. Oh, 2020. Iya, itu saya masih umur 16 tahun, masih di kelas challenge boy. Oh, kelasnya belum yang top Belum kayak yang yang junior ini ya. Istilah-istilahnya kelas, kalau apa, kelas pemulanya lah Iya. ya. Yang ini udah kelas yang Udah umurnya juniornya. junior yang udah. Itu seluruh Indonesia ya? Iya. Kan ke Jurnas, juara Di? nasional di Yogyakarta. Yogyakarta. Iya. Iya. Berarti kita nggak sia-sia juga nih Bang Pomo anaknya ke sana. Alhamdulillah gitu. Itu masih bawa nama Sumut atau enggak ada ya? Enggak. Saya bawa nama tim sendiri. Oh, tim sendiri. Karena Iya. bukan nama daerah ya waktu itu ya. Iya. Masih klub ya Bang ya. Berarti saya rasa apalagi kita jadi tuan rumah PON nanti ya Nudi ya tahun 2024. Kita harap mungkin nanti Bang Paujan lebih apa lagi. Tapi ini ke akademi biaya pribadi atau ada dari isi? Nah, Biaya pribadi. oh pribadi Iya. ya. Oh berarti bapaknya gila sepeda juga ini Bang Pomo nih ya. Tapi nggak apa-apa Bang Pomo. Yang penting anak kita tujuannya bagus ya Bang Pomo ya. Seperti itu. Ini pasti udah begitu juara banyak provinsi lain yang apa kan? Iya. Karena ada agennya tuh memang tuh. Agen itu ada agennya tuh Bang Pomo, kata itu. Agennya orang-orang itu juga itu. Biasanya pelatihnya yang bingung itu. Iya. Tapi kalau pelatih biasanya sih cuman ngarahkan, ciptakan juara, ya terlebihnya terserah kita. Iya. Seperti itu sebenarnya biasanya. Iya. Dengan adanya akademi prestasi ini nampak gitu, harapan Bang Paujan ke depannya gimana nih tentang apa? Tentang balapannya. Apakah tetap mau fokus? Ada harapan-harapan lain yang ingin dicapai? Kalau saya harapannya harus bisa lebih maju. Iya. Dan harus PON. Oh, pekan olahraga nasional ya? Iya. Tapi ini ketua-ketua isi bahaya nih. Kalau nggak kita rangkul bisa diambil lain ini. Nanti bisik-bisik sama saya nih, provinsi mana yang mau nih. Biasanya provinsi timur tuh yang duitnya banyak itu. Tapi insya Allah enggak ya. Kita juga nanti akan coba menghubungin beberapa kerabat kita yang diisi. Kebetulan kita banyak juga kenal. Mungkin selama ini tidak terekspos. Mungkin tidak terekspos. Karena kan di Jogja ya Bang ya. Nah, walaupun biasanya kalau udah juara tuh banyak yang mau ngekspos. Tapi mudah-mudahan lah. Dengan ini isi Indonesia, isi Sumatera Utara ya, Bro Akbar Buhari bisa memfasilitasin atlet kita, atlet muda kita, Bang Paujan. Selama ini biaya pribadi dari orang tuanya, zaman pandemi pula ya Bang ya, agak lumayan jadi kan. Jadi ya kedepannya agar lebih baik lagi. Saya rasa itulah yang paling kita harapkan. Pasti juga kita semua orang BMX, anak BMX Sumatera Utara, pasti akan bangga dengan kalau pencapaian Paujan. Mungkin terus terang saya nggak tahu, saya karena ketemu ayah kemarin di sirkuit, cerita-cerita kan gitu kan, makanya tahu. Cerita Mam Dudi, kayaknya ini kita perlu angkat untuk dapat dikenal sama yang lain. Karena sayang kalau bibit-bibit kita ini nanti udah orang tuanya biaya pribadi, nanti belanya malah bela provinsi lain. Walaupun sama bapak nggak disuruh nyari duit ya kan, penting juara aja ya kan. Mungkin saya harap Paujan juga jangan bosan untuk latihan. Kadang latihan tuh bosan biasanya karena setiap hari harus ngerol apa istilahnya, kadang ada fisik. Sisi jenuhnya juga. Sisi jenuhnya itu mesti diingat. Kalau jenuh, ingat muka mama, ikut bapak-bapak. Aduh, mamaku sama bapakku mengharap gini, seperti itu. Saya rasa itu yang kita ambil hikmah dari ini. Kita juga doakan Bang Paujan agar dapat terus berprestasi
membawa nama Sumatera Utara dan ya membanggakan kita lah semua. Yang pertama mengetahui keluarga, daerah kita. Amin. Pasti kita harap yang terbaik untuk Bang Fauzan. Amin. Ya Bang Fauzan ya, saya rasa itu aja. Nanti saya mau tanya-tanya sama Bapak dulu sama klubnya ini. Iya. Ya. Terima kasih, Selamat ya. Oke, kembali lagi di lintasan kita. Tadi kita sudah bercerita tentang seorang atlet muda berbakat dari Sumatera Utara. Sekarang yang mau kita tanya ini orang tua dari atlet tersebut, ya atlet Muhammad Al Fauzan, yaitu abang kita Bang Supomo. Bang Supomo, apa kabar Bang Supomo? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Aduh, mantap nih, punya anak yang bakatnya besar nih. Ya, amin Pak Haji. Jadi kita tadi kan udah tanyain sama Bang Fauzan, gimana awalnya dia karir segala macam itu. Ketertarikan dia itu memang abang arahkan atau memang maunya dia tuh Bang? Di awal itu sebenarnya ketertarikan itu memang dari dia. Dari kecil itu sudah kelihatan. Nah kita selaku orang tua tuh kita perhatiin kayaknya ada bakat. Ada bakat. Kita buatlah trek kecil. Oh Bang buat trek? Ya trek kecil seadanya. Waktu itu dia masih umur 12 tahun menggunakan sepeda biasa-biasa aja. Event pertama yang dia ikuti pas di Setiabudi. Oh, di Setiabudi dekat gereja. Masuk ke dalam. Nah, di situ dekat rumah saya tuh, Pak. Ya, di situ pun yang selalu memberi semangat motivator dia lah dari dia kecil hingga sekarang itu ya ini abang-abangnya termasuk sisa. Senior-seniornya. Ya inilah senior-seniornya si Usu. Nah, jadi terus dari situ dia terus semangat. Nah, semangat. Keterusan ya? Keterusan. Adalah event 2018 itu ABS, Asosiasi BMX Sumatera Utara. Nah, dari situlah dia mulai nampak bakatnya mulai menanjak. Nah, di pertengahan di ABS itu ada inisiatif. Inisiatif itu dapatlah kabar bahwasanya di Jogja tuh ada akademi. Oh, akademi khusus untuk BMX khusus tadi untuk ya? di BMX Supercross. Yang Nurwarsito tadi ya? Nurwarsito. Ya, Nurwarsito. Jadi kita dapat info di sana, kebetulan dapat nomor HP-nya, kita hubungi. Nah, beliau pun welcome. Jadi berangkatlah Fauzan ke sana, masa itu 1,5 bulan. Oh, perkenalan ya? Perkenalan. Nah, biasanya kan seorang pelatih itu dia mau tahu dulu tuh. Ini bakat enggak, ini apa enggak, kelemahannya di mana, biasa seperti itu tuh. Poin-poin mana yang mau diapain. Iya. Itu 1,5 bulan Bang ya? Ya, 1,5 bulan. Dia balik lagi kemari, mengikuti lagi dah. Ini kan event yang di ABS belum selesai. Oh, seri tadi itu ya? Seri ABS tadi belum selesai. 3 seri apa 4 seri itu ya? Itu kalau nggak salah itu 1, 2, 3, 4, 5 seri. 5 seri ya? 5 seri. 5 seri. Alhamdulillah Pak Haji. Ya. Muhammad Al Fauzan itu menjadi juara umum di ABS di tahun 2018. Nah, jadi kita pun terus ngambil inisiatif. Kalau lah dia di sini, kita fasilitas kita kurang gitu. Adapun ya standarnya untuk nasional tuh nggak ada. Sirkuit atau eventnya Bang? Sirkuit juga eventnya lah. Sirkuit dan eventnya ya? Iya, jadi memang waktu zaman itu belum banyak ya Bang ya yang event BMX dan sirkuitnya masih flat ya? Ya, masih. Kalau istilah saya belum ada turunannya itu yang pertama itu. Ya, kalau sekarang itu dibilang cuman ya, kuburan kucing gitu dibilang. Jadi, nah dia pun mau pula lah dia berangkat. Itu masih umur berapa dia tuh Bang? Masih umur 15? Belum 14. Ya? 14 ya? Nah, SMP kelas 3 dia. Nah, umur 14, nah itu dia umur 14 sudah SMA kelas 1. Sekolah dia tuh di Dharma Wangsa. Oh, dekat sana ya? Iya, jadi karena banyaknya jadwal di sana event. Itu masih bolak-balik? Ya, masih bolak-balik. Awalnya bolak-balik? Masih bolak-balik. Banyaknya event, nanti ada event balik. Nanti akademi balik lagi kemari. Iya, jadi kita ambil inisiatif, ya udahlah. Kita sekolahan aja lah terus dari sana stay. Berarti sekolahnya homeschooling? Homeschooling. Ya. Karena tadi kan dia bilang dia di akademi itu diajarin juga teknik,
Ya. Juga diajarin fisiknya, Ya. juga diajarin mental dan spiritualnya juga gitu ya. Ya, alhamdulillah lah Pak Haji, di sana pun diajari seperti Pak Haji sampaikan tadi, terutama ngajinya pun diajari. Oh, spiritualnya juga diapain ya? Iya, dia itu attitude-nya, cara ngomong sama orang, menyampaikan bahasa yang baik dan benar. Alhamdulillah lah, karena Karena memang ya Bang, untuk suatu tujuan itu memang dimulai dari usia dini. Cuman kita di usia dini ini, kita orang tua ini kan ada juga melihat masa remaja anak itu yang hilang. Iya. Apalagi kan jauh kan, Iya. kita di sini ada. Ya, pasti kakak lah ya kan, ingat anak, biasa makan diapain, anak juga. Biasa kan kalau anak laki-laki dekat emaknya. Ini terbalik Pak Haji. Oh. Justru saya yang selalu ingat dia. Oh. Kalau mamanya itu ya selu-selu aja. Makanya kadang-kadang saya gini Hebat juga. kakak nih kak. Makanya saya kadang-kadang gini juga. Ini kamu kadang-kadang cuman kok Dik. Kok selu aja. Udah biar aja di sana dia Mas. Iya. Biar tahu dia hidup mandiri itu seperti apa. Iya. Ya udahlah kita ikuti aja. Memang banyak sih Bang, banyak apanya, banyak plusnya. Cuman kan kebagian ada yang pernah kita lihat pengalaman, secara mandirinya dapat, tapi secara spiritualnya nggak dapat. Iya. Ini kan tadi saya salut juga sama Nur Wasisto Foundation tadi, bahwa yang secara horizontal, secara keduniawi dan akhiratnya juga dia ingatin gitu. Iya, Itu salut iya, juga sih. iya. Makanya mungkin kakak nggak ragu ya. Iya, makanya. Jadi yang bolak-balik mau nengok abang ya kak ya? Iya, sebenarnya ya Pak Haji, jujur aja. Iya. Kalau ya mungkin darah mamanya itu mengalir ke Pojan, karena kan mamanya itu kan atlet pelari 10 kilo. Oh, dari kakak memang atlet rupanya ya kan? Jadi ya alhamdulillah ya istri saya tuh Tenki banyak banyak juga prestasinya di atlet ya juga, di nyanyi ya juga. Nah, jadi bakatnya nyanyi itu diturunkan ke abang yang paling besar. Bakat seninya nular ke situ di olahraga BMX ke Pojan. Alhamdulillah lah Pak Haji. Capaian dia sampai sekarang alhamdulillah. Tapi kan itu juga butuh perjuangan secara kita mental, kita orang tua ya Bang ya? Ya benar Pak Haji. Dari rindu anak kita, kalau istilah kita juga kita suku Jawa kan ya, mangan-mangan yang penting ngumpul. Iya. Sementara kita kan melawan mitos itu, anak masih umur 14 tahun dikasih sama orang, kira-kira seperti itu ya kan? Ya mungkin secara finansial kita bisa support kan, tapi kedekatan kita sama anak juga berpengaruh ya. Berarti bolak-balik juga lihat sana Bang ya? Kok event lihat ke sana? Ya kebetulan udah 2 kali lah. Ada ya. Sekarang masih semangat ya? Ya ngasih support lah dia. Artinya bahasanya kami itu orang tua selalu mensupport dia. Tapi maaf nih Bang, saya potong Bang. Untuk program ini kan program kita pribadi Bang ya? Ya. Apa kita nggak ada klub yang ikut ke induk organisasinya kayak ISI gitu? Tadi kan Abang lah ada klub apa kita? BBC ya kan? BBC. Nah BBC juga itu ada beberapa abang-abangnya Fauzan yang udah duluan ya gitu ya? Ya. Ini klub keluarga, kekeluargaan atau profesional Bang? Ini sebenarnya dibentuk ini klub keluarga. Kekeluargaan ya? Iya, kekeluargaan ya? Iya, rasa kekeluargaan. Makanya dibuatlah di situ BBC Babe BMX Club. Babe BMX Club. Nah, yang Babe ini sebenarnya abang saya. Oh gitu. Jadi yang ada klub-klub yang ada di Sumut ini mengira aku lah gitu yang jadi babenya gitu. Sebenarnya abang aku itu sebenarnya. Abang kandung. Abang kandung. Nah, beliau pun mensupport juga untuk Bang ya. Ya, untuk membuat trek itu mensupport juga lah. Termasuk inilah abang-abangnya Fauzan. Abang-abangnya Fauzan. Ya. Alhamdulillah. Ya karena kan mungkin dengan dulu saya pernah melewati fase itu juga, jadi saya cerita kan. Kita kira kita kalau latihan gini kita bisa, rupanya kita memang perlu juga menimba ilmu ke yang lain untuk pengalaman. Kayak tadi kan secara spiritual juga dapat teknik-tekniknya, apalagi kita ini kan Mbak Nur Wasisto ini kan memang legend lah istilahnya kan. Legend. Dan juga banyak atlet nasional dan internasional yang di tangan dia ya Bang ya. Iya, alhamdulillah lah. Tapi bukan bebek aja ya, yang lain juga ada ya? Ada seperti downhill-nya. Downhill. Road bike juga ada? Road bike enggak ada ya, karena spesialis downhill-nya ya. Iya, downhill. Karena memang olahraga BMX ini kan kalau memang dia udah masa karir dia mau mendekati, biasanya arahnya dia ke downhill. Iya. Karena kan dia lebih banyak ke skill dia, nggak ke power pribadi istilahnya gitu ya. Kalau road berapa ya. Ya teringatnya Bang, apalah harapan Abang ke depan untuk prestasi anak kita ini Bang? Yang secara pribadi ya, kita nggak usah yang kalian dulu, tujuan kita. Karena Abang ini tetap support walaupun maaf nih kondisi kita sekarang juga berat kan karena pandemi.
kita semua berdampak. Anak jauh di sana, kita di sini. Iya. Tapi event terus ya Bang ya? Event saat ini ya Agak kurang pasti ya. faktor apalah Iya, izin karena kan izin. kita lagi COVID kan. Mungkin itulah salah satunya agak terhambat Ya, gitu. semua sih Bang. Semua ya. Jadi ini karena COVID Fauzan pulang atau memang masih diteruskan lagi program dia? Ini program dia kemarin kebetulan kan bulan berapa yang sebelum puasa dia mengikuti event Kejurnas. Kejurnas yang bulan 4 tadi Fauzan bilang ya. Yang juara satu itu ya. Ya, juara 1. Alhamdulillah capaian dia menjadi juaranya lah dia nasional di men junior. Nah, jadi disuruh pelatihnya tuh ya udah Jan, kalau memang belum ada event di sini, kalau kamu mau pulang ya pulang. Nanti kalau ada event lagi ya balik. Tapi pulang program latihan terus Tetap jalan Pak Haji. Ya, alhamdulillah lah kemarin ada juga dari Aceh. Dari Aceh, Dari Tamiang datang hanya untuk belajar teknik-teknik dasar di oh, BNN. berarti Fauzan udah jadi contoh beberapa kawan kita yang di sini ya, di Sumatera Utara di Aceh. Jadi nanya apalah ya, sharing pengalaman lah, Jan apa yang dapat ilmu di sana segala macam. Jadi dia pun alhamdulillah ya, saya selalu menanamkan sama Fauzan itu jangan sombong, punya ilmu tuh dibagi. Iya. Walaupun di sana kau tuh akademi, tapi kau bagi ilmu itu biar bermanfaat sama kau. Mudah-mudahan ilmu yang kau beri itu mengalir kepada yang kau beri. Betul. Nah, berarti gini nih Bang, ini kan sekarang masih program kita pribadi keluarga ya, dia ya. Mungkin kalau menurut saya sih Bang, saya mungkin dengan adanya ini kita bisa juga hubungin kerabat-kerabat kita yang di ISI, yang di induk organisasi sepeda ini, supaya mungkin lebih bisa membantu program ini, karena bukannya kita kan program ini banyak, bukan hanya sampai di sini kan. Benar. Habis itu ada alat latihan, habis itu kita harus sering try out. Berarti kalau try out masih pakai uang sendiri kan kalau ikutin lomba? ya alhamdulillah ya masih sendiri. Masih Pak sendiri Haji. ya. Masih sendiri. Mudah-mudahan murah rezeki kita. Karena amin. walaupun di akademi itu biasanya udah banyak yang mendukung atau donatur, tapi kita harap stakeholder kita di sini, para rekan-rekan saya atau teman-teman saya yang hobi sepeda, ayo kita lebih perhatikan anak teman kita ini, anak Bang Supomo. Ya, udah nampak nih titiknya Bang. Cuman memang rintangan itu berat. Ya. Apalagi kita tahu sarana olahraga ini ada teknologinya, walaupun sepedanya kecil gini, harganya sama motor 2,5 cc nih ya, 250 cc ya. Jadi kan itu juga mendukung, karena teknologi juga mensupport hasil prestasi dari seorang atlet. Iya. Jadi kan untuk ke depan ini kan supaya mengasah hasil latihannya anak kita ini Bang Fauzan, kan harus lebih sering kita ikut event-event ya Bang ya? Ya, memang itulah salah satu programnya. Artinya tuh dia biar lebih sering ketemu dengan pembalap-pembalap lainnya. Nah, jadi pun dia sekalian mengasah skill dia, kemampuan dia itu selama akademi itu sampai di mana gitu. Apa namanya, mengaplikasikan yang dilatih sama pelatih tadi ke suatu event ya? Iya. Karena kita kalau ikut event, kita ketemu bahasa orang Medan kita saingan ya. Saingan. Makin sering kita ketemu, kita makin tahu apa kelemahan kita dan apa kelemahan lawan. Jadi kita juga bisa seperti itu. Iya, seperti itulah Pak Haji. Tapi iyalah ikut event juga butuh biaya yang tidak sedikit Bang ya. Betul Pak Haji. Karena anak kita masih belum profesional lah, merintis ke profesional. Iya. Teringatnya pernah main sampai ke luar negeri? Di Malaysia lah Pak Haji. Di Malaysia ya. Itu event internasional. BMX juga? Iya, BMX. Waktu itu udah ikut akademi? Dia waktu itu ikut akademi baru lebih kurang 2 bulan. Oh, baru awal-awal akademi. Iya. Berarti 2018-an juga dia? 2019 awal? 2019 awal. Ya, awal. Ya. Di mana tuh Bang Pomo? Dinilai Kuala Lumpur. Oh. Dinilai. Pada saat itu memang cukup kompetitif. Persaingan ketat? Iya, cukup kompetitif, tapi biar nambah jam terbang dia, itu aja. Kita nggak berharap dia tuh menang, karena kan ya kalau menang itu, kalau memang rezeki ya pasti menang. Ya, menuju puncak kan ada langkah-langkah yang harus diikuti. Iya, Pak. Kalau kita latihan aja, kapan balapnya? Iya. Tandingnya kan Ya kita seperti juga. sekarang inilah Pak Haji. Latihan dan latihan terus. Tapi Kompetisinya belum ada. Kompetisi belum ada, tapi ya kita harus maklum Ya, juga. keadaan memang susah semua. Iya, gitu. situasi memang seluruh dunia melanda kan. Jadi harapan Abang ke depannya lah untuk Fauzan ini, mungkin dia kan Abang akan mensupport dia ya semampu kita untuk ke level yang lebih tinggi Bang ya. Iya. Ya. Kalau saya sih harapan saya untuk kita rekan-rekan yang di Sumatera Utara yang hobi BMX khususnya ataupun juga yang sepeda,
Saya punya banyak teman juga di kepengurusan ISI yang saya rasa bisa kita satukan kekuatan lah, kalau bahasa kita orang Medan, satukan kekuatan untuk mensupport anak dari teman kita ini, Bang Supomo, si Ahmad Fauzan, untuk dapat bisa dia tryout event-event ke depan, ke event-event yang lebih berkualitas lah. Makin tinggi, makin sering dia untuk mengikuti suatu event kan makin terasa kemampuannya seperti itu. Mungkin nanti kita bisa hubungin Bang. Bang Akbar, Bu Hari, Ketum juga. Mungkin ini belum sampai aja nih. Iya, mungkin Abang belum ada khusus ya untuk datang ke ISI, belum ada khusus. Belum ada usul. Belum ada ya. Ya, belum masih ada usul. fokus. Biayai anakku aja lah ini berapa dapat gitu ya, Bang. Iya, masih fokus dulu ya. Iya. Masih fokus dulu. Nanti saya ada Rizky Pauji, teman kita juga yang di Kepengurusan ISI. Dan mungkin dengan keluarnya video YouTube ini, beberapa tim-tim BMX atau klub BMX seperti teman saya si Panji itu teman saya tuh Bang. Simalungun. Oh ya, Simalungun. Panji sama Jimmy. Ya, Panji Nopantra. Ya, yang... itu dia gara-gara BMX gak kawin-kawin Bang, ya kan Jim? Iya, Panji yang gak kawin-kawin nih, sama lah iya, dua-dua. Iya, dua-duanya sama ya. Asik ngurusi BMX. Iya. Itulah saking cintanya dia sama BMX. Kalau ketemu, ya Panji, Om Panji. tunggu undangannya. Saya ada rencana juga ke sana Bang. Ke Panji, kita libur Panji, karena Panji juga ada buat, bukan akademi lah, suatu buat pelatihan untuk BMX. Walaupun di kebun-kebun ya Panji ya, di pohon rambung, pohon sawit, tapi lumayan sih. Bawa akademi Nurwarsito Foundation tadi ya? Ya, Nurwarsito Foundation. Nurwarsito Foundation. Itu di mana Bang? Itu di Yogyakarta. Di Jakarta ya? Iya, Jalan Kapten Slamet Rahadi. Di situlah Pojan Academy. Nurwarsito Foundation ini anak kita udah kelihatan ini ahwanya. Mudah-mudahan diikutin sama atlet yang lain. Walaupun bukan mengecilkan suatu klub ataupun pelatihan di sini ya, Jimmy, Panji, tapi mungkin kita juga perlu cari ilmu sampai ya sejauh mungkin lah, kata orang dulu carilah ilmu sampai ke negeri Cina kan gitu itu Bang ya. Kita sampai ke Sleman pun jadilah. Iya, sampai Cina sana Sleman jadilah. Mudah-mudahan hasilnya bagus gitu. Iyalah. Saya ucapkan selamat nih Bang. Mudah-mudahan ke depannya prestasi anak kita lebih bagus. Kita pun semua sehat-sehat. Abang pun rezeki lancar sama-sama lah. Amin. Tapi jangan makin rindu bolak-balik di telepon, nanti malah pulang takutnya anaknya ya kan. Oke, para rekan-rekan lintasan kita, saya rasa kita udah cukup banyak mengulas tadi seorang atlet muda Muhammad Fauzan, kemudian apa pengalaman dari orang tuanya, suka dan dukanya, dan juga harapan kita bersama. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan bermanfaat. Apabila ada tutur kata pun ataupun penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Sabra Buana dan Supomo, orang tua dari Muhammad Al Fauzan, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat saja ABC Nurwarsito.